Oke, kembali lagi bersama kami Revolusioner. Kali ini kita akan Revolusioner akan mengangkat isu terkait dinasti politik atau politik dinasti yang berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pada saat ini kita menghadirkan generasi Z untuk melihat dan menyikapi seperti apa sudut pandang generasi Z, perspektif mereka terhadap politik dinasti dan kaitannya dengan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Untuk itu hari ini kita sudah dihadiri narasumber dari generasi Z. Yang pertama Mas Sutrisno. Saya Alan. Alan dan didampingi oleh Mas Bubarok sebagai akademisi dari UNESA. Beliau sudah doktor ilmu politik ya. Nanti kita akan banyak juga bertanya kepada beliau tentang politik dinasti. Kita langsung aja, saya akan kasih pengantar bahwa isu politik dinasti ini mulai santer ya sejak putusan MK yang berkaitan dengan proses pencalonan presiden wakil presiden ya, di mana pada saat itu putusan itu dianggap sebagai putusan yang diintervensi oleh kekuasaan, di mana penguasa pada saat itu dianggap melakukan intervensi sehingga bisa meloloskan keturunannya untuk bisa ikut running dalam Pilpres 2024. Nah, sebelum sampai ke adik-adik kita, bagaimana sikap dan sudut pandang mereka terhadap itu, mungkin kita pertama tanya Mas Bubarok dulu nih. Itu gimana sih sejarah dinasti politik atau politik dinasti lah di Republik ini? Sebenarnya kan setelah era Orde Baru itu kan politik dinasti itu mulai diperbincangkan ketika ada politik pilkada langsung. Banyak dalam pilkada langsung itu para bupati, wali kota, gubernur itu kan petahana-petahana itu yang tidak mungkin lagi mencalonkan karena ada aturan tidak boleh 2 kali periode, itu lebih dari 2 periode. Dia kemudian mencalonkan familinya untuk menggantikan dia, entah sebagai gubernur, entah sebagai bupati atau wali kota, bahkan menjadi wakil wali kota, wakil bupati dan sebagainya. Fenomena itu disoroti oleh banyak akademisi, banyak kelompok NGO, termasuk sama adik-adik mahasiswa. Tetapi kan seperti ditiup angin, muncul, disoroti, hilang, lalu muncul lagi politik dinasti itu, dan akhirnya puncaknya perhatian masyarakat terhadap politik dinasti itu betul yang dikatakan Mas Andes itu, ketika Pak Jokowi ini mendukung anaknya untuk sebagai wapres dengan apapun alasannya, entah karena diminta atau sama Pak Prabowo Gibrannya ataupun diminta oleh banyak orang gitu kan. Tetapi kenyataannya memang Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi, sehingga nuansa politik dinastinya, dimensi politik dinastinya ini kan muncul gitu kan. Secara sederhana itu kan politik dinasti itu kan adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, khususnya mendapatkan kekuasaan itu melalui akses-akses yang diberikan oleh keluarga. Jadi berbeda dengan politik meritokrasi, untuk menduduki jabatan politik itu memang karena kemampuan personal gitu kan, karena perjuangan yang panjang dan sebagainya, karena modal sosial, modal moral dan sebagainya. Tetapi kalau politik dinasti ini kan lebih banyak kemunculan seorang itu karena faktor keluarga, family factor. Jadi intinya sekedar mempertahankan kekuasaan seperti itu ya, politik dinasti ya, mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan ya. Ya, yang tentunya itu dengan cara
melibatkan keluarga seperti itu ya, apakah itu anaknya, istrinya, pamannya atau dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Nah, kaitannya dengan demokrasi kita gimana? Kalau politik dinasti ini sejalan nggak ini dengan demokrasi kita ini? Sebenarnya kan politik demokrasi itu adalah tujuannya adalah bagaimana semua orang itu berhak untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik. Semua orang itu yang memenuhi syarat itu berhak untuk bersaing dalam jabatan-jabatan publik secara fair, secara dengan mendapatkan kesempatan yang sama itu. Itu sebenarnya politik demokrasi. Nah, pertanyaannya, apakah politik demokrasi itu menyalahi konsep itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah dengan adanya politik dinasti itu akan menutup banyak orang untuk tampil di jabatan publik? Intinya gitu kan? dapat mengganggu atau merusak demokrasi, kira-kira seperti itu ya. Nah ya, pertanyaannya kemudian, apakah dengan adanya politik demokrasi itu menutup banyak kader-kader potensial, banyak tokoh-tokoh potensial untuk tampil? Biasanya kan banyak tokoh-tokoh potensial ini tidak berani tampil karena ada calon yang berasal dari keluarga petahana, keluarga elit, gitu kan. Selama ini kan fenomena seperti itu. Gitu. Oke, coba kita lihat adik-adik kita gimana sudut pandang mereka, sikap. Pertama, sudut pandang dulu. Kita mau tahu sih sebenarnya adik-adik kita ini mengikuti tidak ya isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya menyangkut kepemiluan kita. Dari masalah dulu ya, masalah gimana sih kita melihat fenomena politik dinasti yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh masyarakat terkait pencalonan salah satu pasangan calon ya, presiden dan wakil presiden yang ada sekarang. Seperti apa masalah melihat? Permisi nggih Pak Iya. dan Mas Sutris. Mungkin saya mewakili dari generasi Z yang memiliki minat ataupun keinginan untuk belajar lebih dalam bagaimana politik di negeri ini. Nah, menurut saya terkait tentang politik dinasti itu kita kembali lagi kepada undang-undang ataupun konstitusi bahwasanya politik dinasti itu tidak diatur di dalamnya. Jadi menurut saya itu diperbolehkan dan saya sebagai generasi Z itu menyatakan tidak apa-apa. Nah, untuk mengenai perkembangan politik yang terjadi sekitar pemilu ini perlu diketahui, ini mungkin sebagai pencerahan juga sesama generasi Z selain saya, bahwasanya Mas Gibran itu maju di pesta demokrasi tahun ini itu sebenarnya bukan ditujukan untuk paslon Prabowo, tapi itu diorientasikan untuk dicalonkan kepada Pak Ganjar. Karena pada rapat DPR tentang peraturan terkait umur cawapres itu yang mengusulkan adalah fraksi PDIP. Nah, mungkin kita kembali lagi bahwasanya ada fenomena terkait perseteruan antara Megawati, ketua partai PDIP, dan Pak Jokowi sendiri, karena seakan-akan PDIP ini semena-mena kepada kader, khususnya Pak Jokowi. Mungkin itu adalah salah satu manuver ataupun bentuk kekecewaannya, karena saya pernah mengikuti di beberapa media sosial bahwasanya Pak Jokowi ingin menyatukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Sepanjang tidak menyalahi hukum, politik dinasti tidak ada masalah ya, kira-kira gitu ya, masalahnya. Saya kira seperti itu ya sudut pandangnya. Kalau Mas Sutrisno gimana? Oke, terima kasih Mas Andreas Obarok. Terkait dengan politik dinasti ini kan sesuatu yang memang sangat hangat sekali untuk dibahas pada saat ini karena menjelang Pilpres gitu ya. Isu-isu ini sebenarnya isu lama yang mana kita juga bisa melihat mungkin kalau kita sekarang melihat bagaimana di daerah-daerah itu ada bupati itu mulai dari bapaknya, anaknya itu kan keluarga semua. Kalau kita bisa melihat dulu ada contohnya di Bupati Tuban, itu kan dulu ibunya bupati, terus sekarang anaknya. Lalu ada di Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas itu kan dulu Abdullah Azwar Anas, sekarang kan istrinya. Dan masih banyak lagi lah hal-hal seperti itu. Tetapi yang terpenting di sini garis bawahi adalah sebenarnya kalau kita berbicara masalah hal ini, hal tersebut adalah suatu hal yang sangat merugikan memang.
bagi masyarakat itu saya kira itu akan merugikan karena hal tersebut akan berpotensi pada konflik kepentingan. Nah ini kan yang terpenting, karena konflik kepentingan ini pasti akan ada. Sehingga kalau dikatakan bahwa ini adalah nantinya akan ada kontinuitas program kerja yang baik, maka ini adalah malah mendorong sesuatu hal, kalau kita bisa katakan ya mungkin logika sederhananya adalah kalau kita ingin melihat sesuatu itu lebih pragmatis. Kenapa? Karena kita bisa memakai orang dalam untuk bisa meraih jabatan itu. Apalagi itu diraih dengan sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena saya kira kemarin kalau kita melihat dari pencalonannya Mas Gibran ya, mohon maaf sebenarnya karena sejak awal saya mengikuti hal itu karena ini sebenarnya sudah disetting sejak awal, didesain sedemikian rupa sehingga saya kira ini adalah orde baru tahap 2 sebenarnya. Kalau kita menggaungkan reformasi yang oke lah, demokrasi kita harus sehat dan sebagainya, itu dimatikan sekarang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu sangat lucu sekali ketika aturannya itu usianya belum mencukupi tetapi dipaksakan bahwa ini harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para elit petahana saat ini. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat lucu. Sehingga apa? Itu akan berpotensi bahwa oh hari ini kita bisa melihat bahwa fenomena ini bisa aja. Loh nanti ke depan akan ada banyak undang-undang yang menjadi dasar negara atau bahkan dasar negara. Itu bisa diubah. Kenapa kok seperti itu? Konstitusi loh sekarang ini aturan itu bisa diubah. Ya nanti pasti akan lebih banyak lagi aturan-aturan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, founding father itu mungkin bisa dirubah. Kenapa? Karena melihat fenomena seperti saat ini akan menjadi bukti sejarah nantinya seperti apa ke depan. Nah ini kan yang menjadi hal yang sangat memalukan sebenarnya terhadap penguasa saat ini, karena penguasa sekarang ini kan mukanya tebal dan lain sebagainya, itu kan seperti itu, tidak tahu malu bahwa ya memang intinya pertama tadi Mas Trisno mengatakan bahwa politik dinasti itu pasti merusak demokrasi. Merusak demokrasi ini berkaitan dengan pembatasan partisipasi ya. Partisipasi masyarakat pasti dibatasi. Keluarga penguasa itu. Yang kedua pasti ada penyalahgunaan kekuasaan ya. Pasti disalahgunakan itu. Pertama itu pastilah digunakan ada intervensi kekuasaan, misalnya seperti pencalonan Gibran itu yang umurnya belum cukup, pasti ada intervensi kekuasaan terhadap proses di Mahkamah Konstitusi. Misalnya seperti itu ya. Ada semacam pemaksaan itu, dan itu yang disebut sebagai merusak demokrasi ya. Apakah ada sisi-sisi lain Mas Alan yang selain yang sampean katakan tadi, apakah ada sisi-sisi lain yang mungkin bisa dilihat, misalnya penting tidaknya politik dinasti dikaitkan dengan persoalan-persoalan ekonomi kita misalnya seperti itu. Mungkin izin menjawab nih Pak. Menurut saya ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi terkait mengapa Pak Jokowi melakukan politik identitas. Karena perlu kita ketahui selama kepengurusan Bapak Jokowi itu dilanda COVID. Nah, dari fenomena itu semua tujuan ataupun rencana yang dilakukan tentunya memiliki problem. Nah, untuk mengatasi semua problem itu yang sudah dijalankan, bahkan ada yang melebihi 50% dari program Pak Jokowi, maka dilakukanlah politik dinasti. Dan menurut saya, kapasitas Pak Jokowi memilih untuk melakukan politik dinastiku kepada siapa itu tidak semena-mena, ataupun bahkan memiliki kriteria yang pas untuk melanjutkan program-program yang ada di kabinet Pak Jokowi. Kemudian di sisi yang kedua, menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah ini merupakan suatu dobrakan baru untuk para Gen Z. Karena jika kita lihat dari lowongan kerja, itu kan ada kriteria umur Bapak. Nah, semisal bagaimana ketika umur kita belum mencukupi, namun kompetensi dari kita, daripada orang yang sudah mencukupi kriteria itu, lebih tinggi daripada usia muda. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Karena nanti di 2024 itu akan mengalami demo bonus grafi, dan di mana itu tentunya usia produktif lebih banyak daripada masa yang lainnya. Nah, itu perlu adanya sedikit pemfokusan bahwasanya pemimpin mudalah yang perlu memimpin bangsa Indonesia pada saat itu, karena mereka mewakili bangsa dari diri. Jadi ada dua hal ya masalahnya. Pertama itu sampai melihat
Gibran ini mewakili generasi muda ya, jadi tidak ada masalah dengan persoalan politik dinasti itu. Yang kedua, tidak penting apakah politik dinasti atau tidak, yang penting bagaimana program-program kerja dari pasangan calon itu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi ya, kesejahteraan rakyat itu sendiri ya, seperti itu ya pandangannya ya. Ya. Seperti apa Mas? Ini kalau Dari saya sebenarnya bukan hanya persoalan politik dinasti saja seperti ini, tetapi menabrak aturan yang berlaku itu malah lebih kejam sebenarnya. oh gitu ya. Iya, karena apa? Karena kita itu melihat bahwa ini aturan sudah dibuat, sudah dikelola dengan baik sejak awal, tapi kenapa kok ini malah ditabrak? Kan itu hal yang menjadi lucu. Ketika proses itu dicederai, maka demokrasi ini akan cedera. Nah, kita lihat saja, kita mempermasalahkan ketika kita tidak mempermasalahkan politik dinasti bahwa ini adalah anaknya keluarga presiden ataupun tidak. Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa dalam proses itu sebenarnya terjadi kecacatan, sudah cacat sebenarnya, sehingga demokrasi itu tercacati karena adanya proses itu. Mahkamah Konstitusi ditunggangi akan sebuah kepentingan dari seorang elit, sehingga itu bisa menghalalkan sebuah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. Nah, ini kan suatu hal yang lucu sebenarnya. Karena itu lembaga kita yang satu-satunya lembaga mengawal Satu-satunya konstitusi ya. mengawal konstitusi. Jadi Ya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah demokrasi sekarang ini lagi tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat dong pada saat ini. Sehingga kalau saya melihat bahwa di sini ini adalah PR bagi kita semua, bahwa hal ini memang pada dasarnya adalah memang mencederai demokrasi, dan kita harus tahu dan kita harus sadar. Meskipun pada saat ini sudah final kan, aturannya sudah tidak bisa diubah lagi, dan Gibran sudah bisa menjadi calon wakil presiden per hari ini, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa ini adalah catatan dari demokrasi itu sendiri dan menjadikan demokrasi di Indonesia saat ini tidak sehat. Oke, kalau misalnya begini ya, saya coba operasionalkan politik dinasti yang menggunakan kekuasaan dalam mengintervensi proses pencalonan itu. Saya coba bahasakan ini dalam bahasa awam yang umum di masyarakat. Misalnya kalau kita masuk ke kompetisi untuk mencari kerja misalnya ya, yang mungkin ini secara langsung tidak berhubungan dengan politik kekuasaan, tetapi ini berkaitan dengan bagaimana orang yang berkompetisi itu menggunakan relasi jabatan atau kekuasaan dari keluarganya, apakah itu bapaknya, pamannya, dan lain sebagainya, untuk dia bisa mendapatkan jalan tol ya, untuk mendapatkan posisi tertentu atau pekerjaan tertentu. Misalnya orang yang melamar mencari kerja misalnya, ada sejumlah orang yang melamar mencari kerja, kemudian ada di situ yang menggunakan, karena bapaknya pejabat, dia menggunakan relasi kekuasaan bapaknya sebagai pejabat misalnya untuk mendapatkan kerja tersebut, sehingga itu katakanlah akan merugikan orang-orang lain yang tidak punya relasi kekuasaan itu. Mas Alan nyaman nggak dengan seperti itu, misalnya mengalami seperti itu? Kalau di masyarakat sendiri, nanti kan Mas Alan sebagai generasi Z misalnya, suatu saat ketika sudah lulus sekolah kuliah akan mencari kerja, dan tidak hanya Mas Alan, akan banyak orang. Anda akan berkompetisi pada jabatan-jabatan atau pekerjaan tertentu misalnya. Nah, nyaman nggak misalnya ada orang yang mendapatkan jalan tol, jalan pintas hanya karena bapaknya seorang pejabat misalnya, punya kekuasaan. Gimana misalnya kalau seperti itu? Kalau seperti peristiwa tersebut saya fine-fine saja Bapak. Karena di antara latar belakang orang tua kan, ketika seorang anak itu di belakangnya ada seorang pejabat, itu kan hasil jeripayahnya orang tuanya sendiri. Oh, gitu Dan ya? itu merupakan penerus ataupun privilege untuk anaknya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda ya harus bekerja keras, harus berupaya untuk mencapai tujuan kita, agar anak dan cucu kita itu mendapatkan jalan ataupun fasilitas yang mudah untuk di dunia kerja ataupun di dunia lainnya. Oke. Kalau Mas Trisno nyaman nggak dengan kondisi, kalau misalnya menemukan situasi kondisi seperti itu, nyaman nggak atau merugikan Mas Sutrisno? Ya jelas ini sangat merugikan, karena sesuatu itu tidak dilihat berdasarkan pada sebuah kompetensi, tetapi dilihat ini anaknya siapa, ini keluarganya siapa.
tetapi kita akan buta akan kompetensi itu. Sehingga apa? Ketika itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak akan maksimal karena tidak memenuhi standar kompetensi yang diinginkan. Ketika kita ingin kerja ataupun menjabat sesuatu hal, ketika itu menjadi sebuah logika sederhananya seperti itu kan sebenarnya. Ketika tidak punya kompetensi, tidak punya gagasan, tetapi itu dipaksakan untuk bisa menjabat di posisi tertentu dengan dalih ini adalah anaknya elit, dengan dalih ini adalah anaknya penguasa ataupun petahana, itu kan menjadi suatu hal yang sangat, ya saya kira kurang pantas untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Artinya akan mengurangi kesempatan ya bagi orang-orang lain yang tidak punya relasi kekuasaan atau padahal jabatan itu, ya. banyak sekali orang lain di luar sana yang mempunyai kompetensi lebih baik, sudah berkarya dengan baik, tidak bisa menjabati posisi strategis yang ada di negeri ini karena kalah dengan orang dalam. Oh gitu ya, yang menggunakan Kekuasaan. Ya. Ya, gimana Pak Mubarok? Ini apa masukan-masukan untuk mungkin wawasan yang harus sebagai seorang dokter ilmu politik, mungkin ada wawasan yang perlu disampaikan ya, wawasan-wawasan yang bisa memperkuat pemikiran-pemikiran generasi Z di Republik ini seperti itu. Saya pikir memang kan fenomena politik kekerabatan, fenomena mendapatkan dalam tanda kutip KKN itu kan memang kelihatannya sulit untuk dihilangkan. Tetapi harapannya memang praktek-praktek itu memang semestinya harus hilang gitu kan, karena memang ketika ada proses-proses yang tidak berjalan dengan mencerminkan equality, mencerminkan kesetaraan, itu malah hasilnya tidak baik gitu kan. Apalagi kalau kita percaya pada prinsip demokrasi, perbincangan kita kan sebenarnya tentang demokrasi kan. Demokrasi itu kan mengandaikan, meniscayakan adanya kesetaraan. Nah, kesetaraan itu artinya definisinya adalah perlakuan yang sama kepada semua orang untuk menduduki posisi-posisi yang sebenarnya posisi itu harus diraih karena kompetensi itu kan. Itu yang menjadi persoalannya. Dan saya pikir politik dinasti lalu kemudian mendapatkan jabatan bukan karena kemampuan, itu khususnya politik dinasti ya, itu juga terjadi di negara-negara yang lain. Tetapi sebaiknya itu dihindarilah, itu dikurangilah, karena ini sebenarnya era kita adalah era kompetisi. Era kompetisi itu ya harus mestinya mempersyaratkan sebuah mekanisme, sebuah aturan, sebuah praktek yang tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pembedaan. Nah, salah satu bentuk diskriminasi pembedaan itu masalah itu adalah mestinya itu ada karena politik dinasti. Itu mestinya masalah. Kalau menurut saya loh ya, nggak tahu kalau dapatnya politik dinasti berarti bagian dari KKN ya, nepotisme itu ya, untuk nepotisme ya berarti ya, politik dinasti itu. Apalagi kalau politik dinasti yang modelnya penunjukan itu kan. Iya, jadi artinya kalau dia bagian KKN, apakah ini suatu kemunduran dari karena agenda reform itu kan sebagai agenda reformasi, salah satu agenda reformasi. Apakah ini dengan adanya politik dinasti ini, kenapa ini menjadi sorotan banyak orang dan tajam terhadap persoalan politik dinasti yang sekarang ini, karena ini di puncak kekuasaan, gitu ya, intervensi dari puncak kekuasaan yang memiliki kekuasaan tertinggi di Republik ini. Apakah ini suatu kemunduran dalam demokrasi kita? Saya masih percaya bahwa politik dinasti itu tidak ideal untuk menciptakan kepemimpinan yang bagus. Cuma masih banyak loh orang di Indonesia seperti Mas Alan ini yang masih mempercayai bahwa politik dinasti itu sah. Apalagi politik dinasti yang berbasiskan
pada pemilihan, bukan penunjukan. Itu masih banyak itu. Sepanjang dia dipilih tidak ada masalah. Masih banyak pendapat seperti seperti itu. Mas Alan ini termasuk Toh yang memilih adalah rakyat juga. Pendapat begitu ini, iya, pendapatnya seperti itu ya. pendapat ini khususnya dipercaya oleh elit-elit yang berkuasa itu kan. Iya. Kalau saya mengidealkan memang ya politik dinasti sebaiknya ya kurang, jangan dilakukan berulang-ulang lah, sudah selesai lah dengan politik dinasti itu. Karena itu nggak baik untuk pendidikan politik kita, paling tidak di situ ya. Secara politik educationnya kurang pas ya, apalagi itu dibenarkan oleh kalangan elit kita pada saat ini seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin saya kasih kesempatan nih pada Mas Alan dan Mas Sutrisno untuk memberikan mungkin menyampaikan sikap atau himbauan kepada generasi Z. Terserah ya, kita tidak mau memaksakan untuk harus seragam, apakah harus sama-sama pro atau sama-sama kontra seperti itu. Nah, kalau Mas Alan, dari Mas Alan dulu, himbauan atau sikap atau himbauannya kepada generasi Z, apakah masih tetap tidak ada masalah dan tetap masih memilih Prabowo Gibran ya, artinya menganggap itu sah atau tidak, silahkan kita kasih kesempatan. Mungkin dari statement penutup saya, ya saya menyatakan sikap pro masih terhadap politik dinasti. Karena jika melihat dari pendapatnya Mas Sutris yang ketika politik dinasti dilakukan akan mengkat atau memotong kompetisi, toh yang terjadi sekarang politik dinasti kan terjadi pada Mas Gibran, di mana Mas Gibran sendiri ya kualitasnya sudah teruji di Wali Kota Solo, kemudian ilmu politik kita pun juga teruji dan proker-proker di daerahnya pun sudah banyak yang terrealisasikan. Nah, apa masalahnya? Nah, seperti itu Bapak yang saya tekankan untuk para Gen Z. Mungkin terakhir, kenapa politik dinasti ini digembor-gemborkan? Karena ya Mas Gibran sendiri itu anaknya presiden. Mungkin ketika yang dipolitik dinastikan itu bukan anaknya presiden, mungkin itu dianggap ataupun diklaim bahwa itu adalah masalah yang awam seperti itu. Oke, kalau Mas Susno gimana? Apakah ada himbauan nih ke generasi Z di Indonesia ini? Apakah perlu dihimbau agar tidak memilih pasangan calon Prabowo Gibran karena ini produk dari politik dinasti seperti itu? Saya kira rakyat hari ini harus semakin cerdas untuk menentukan pilihannya. Kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita, tetapi yang terpenting adalah akal sehat itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga kita melihat bahwa ketika pada saat ini terjadi suatu hal yang memang itu mencederai demokrasi, kalau itu dilanjut, apakah nanti tidak akan ada hal-hal lain yang mencederai demokrasi atau bahkan mencederai undang-undang yang saat ini menjadi landasan hukum yang ada di negara kita. Sehingga saya kira adalah bahwa Gen Z sekarang sudah kritis, kita bisa melihat bagaimana gagasan-gagasan para capres, gagasan para cawapres. Tapi yang terpenting yang perlu diingat adalah satu, bahwa gagasan adalah sebuah produk, tetapi di situ ada sebuah proses yang mana proses itu akan mencerminkan bagaimana seorang calon itu layak dipilih atau tidak. Seperti itu. Dalam hal ini? Layak dipilih atau tidak? Saya kira kalau itu memang politik dinasti dan dikatakan seperti itu, tidak layak untuk dipilih. Jadi imbauannya kepada generasi Z bahwa pasangan Prabowo Gibran ini tidak layak dipilih ya untuk pencalonan presiden, wakil presiden pada tanggal 14 nanti ya. Seperti itu ya Mas Trisno? Saya kira bolehlah seperti itu. Oke, saya kira itu aja bincang-bincang kita bersama Revolusioner. Terima kasih atas kehadiran adik-adik generasi Z ya, dan Bapak Dr. Mubarok yang telah memberikan wawasan kepada kita semua ya terkait pendidikan politik